Sebentar ya. Untuk tugas-tugas di kuliah kerja terpadu ya, sebelum kita mulai membahas program kerja dan sebagainya, yang pertama yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu, karena ini sangat penting, tentang mengupload laporan kerja harian ya. Jadi kalau Anda menekan link yang sudah saya bagikan di grup tadi ya, nanti akan terbuka halaman seperti ini. Nah, ini Anda harus isi ini menggunakan email Unstrat ya. Nama file laporan itu harus tepat gitu ya. Jadi laporan harian yang Anda upload itu harus nama posko dulu, misalnya Bitung 3 nama siapa gitu ya. Mapanget 1 nama siapa. Bitung 1 baru namanya siapa. Ini harus tepat, ini baru filenya harus disimpan dalam PDF. Ya, baru bisa diperiksa. Anda isi email ya. Ini baru Anda pilih ya. Laporan mari dipilih laporannya, tanggalnya. Jangan sampai salah, mahasiswa sering salah mengupload laporan. Jadi Anda mau upload laporan yang hari apa gitu ya, karena kegiatan Anda ini harus membuat laporan mulai dari tanggal, kapan pembekalan hari pertama, tanggal berapa itu? Tanggal 12 atau tanggal 13? Tanggal 12. 12 Ner. Ya, jadi Tanggal Anda 12 Ner. pilih pertama laporan misalnya tanggal 12 ya. Masukkan NIM ya, masukkan nama, peran Anda dalam posko ya. Dosen pembimbing lapangannya siapa, pengawasnya siapa gitu kan. Baru pilih posko mana gitu. Baru klik berikutnya. Baru Anda upload file. Nah, seperti itu dia. Caranya seperti itu. Jangan sampai salah, biasanya mahasiswa sering salah pilih tanggal gitu ya. Jadi untuk setiap tanggal hanya bisa diupload 1 laporan harian. Jadi tidak bisa salah isi. Misalnya mau upload laporan, ada yang bertanya di grup ya. Jadi hari ini tanggal 16 Anda masih bisa upload laporan yang tanggal 12. Seperti itu. Ya. Tapi jangan lupa ini nantinya setiap 1 minggu ya akan dipresentasikan ke rapat evaluasi dosen pembimbing lapangan. Jadi kalau Anda tidak genap laporannya, itu yang sulit nanti Anda gitu kan. Seperti itu. Setelah 23 hari, benar Stanley, apa dia dapat nilai A, kita dapat nilai B ya? Mungkin karena Anda terlambat mengupload laporan. Itu yang sering kali terjadi. Meskipun laporan genap 23 hari misalnya, kalau kita berkata-kata kan itu 23 sampai 25 hari. Ya. Ada yang upload laporan sampai 30 hari baru tetap dapat B. Kenapa? Karena dia mengupload laporan 30 kali tapi nanti di hari terakhir. Ya, sehingga nilainya di minggu pertama, minggu kedua rendah. Serta direkap dia nilai rendah. Seperti itu. Jadi ini harus dijaga supaya Anda setiap hari bisa ya. DPL sudah sepakat itu penilaiannya mulai hari ini. Ya. Jadi ini laporan 12, 13, 14, 15 sampai 16 silakan diupload. Karena akan mulai dinilai di tanggal 16. Baru mundur ke belakang. Jadi Anda hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi di tanggal 18 ini akan ada evaluasi pertama. Mau diperiksa berapa jumlah laporan harian yang sudah diupload. Seperti itu. Nah, kalau jumlah laporan harian Anda rendah, atau Anda nanti tanggal 18 kalau Anda upload ini 12, 13 dan sebagainya, itu berarti skor Anda akan rendah. Karena dianggap terlambat memasukkan laporan harian. Ya. Itu yang sangat penting pertama itu. Karena laporan harian menentukan nilai akhir KKT. Itu yang pertama. Ya, laporan harian menentukan nilai akhir KKT. Ada laporan harian, baru ada laporan akhir. Ada 2 itu. Yang akan menentukan nilai KKT, baru yang ketiga ada absensi, nilai absen. Ya, nilai absen itu harus memenuhi aturan rektor. Minimal 80% kehadiran. Jadi kalau misalnya orang ber-KKT 23 hari, berarti 80% dari 23 hari itu berapa hari minimal Anda harus hadir ya. Itu ketentuan rektor, bukan ketentuan NERODA atau LPPM.
Sehingga harus diperhatikan itu. Nah, yang pertama itu ya soal apa? Laporan harian. Ada yang mau bertanya silakan soal laporan harian. Template laporan harian itu saya sudah upload ya di grup WhatsApp masing-masing ya. Sudah ada template-nya, kalian ikut aja itu ya. Template laporan harian itu sudah dalam file doc, jadi silakan diikuti gitu. Template-nya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Benar, izin bertanya. Nah, nama siapa yang mau bertanya? Langsung bilang nama aja. Nama saya Mentari Entengo dengan NIM 1899110074 dari Posko 1 Bitung. Jadi benar ingin bertanya karena link dari absensi sudah dikirim dan kita harus mengumpulkan laporan dari tanggal 12 dan 13. Apakah link yang dikirim itu Mir bisa diakses berkali-kali? Misalkan untuk link pertama kita buka terus akses laporan tanggal 12. Habis itu buka kembali baru akses laporan tanggal 13. Soalnya biasa link yang sudah diakses hanya bisa menjawab sekali, benar. Jadi apakah DP link itu boleh akses berkali-kali malam ini? Ini ya. Saya boleh. Siapa yang bertanya tadi? Mentari ya? Mentari, benar. Nah, Mentari. Jadi yang saya kirimkan ini bukan link absen, tapi link upload laporan harian. Oh, iya. Ya. Jadi link upload laporan harian ini Anda bisa akses berkali-kali ya. Oh, Tapi yang iya, ditunjukkan di sini. Tapi diharapkan setiap hari Anda upload laporan harian karena setiap minggu itu akan dievaluasi. Bukan evaluasi oleh saya tapi oleh seluruh DPL. Jadi kalau mata kuliah KKT kan ini evaluasinya seluruh DPL. Seperti itu ya. Iya, baik, Ner. Terima kasih jawabannya, Ner. Nah, untuk link absen itu hanya bisa diisi sekali, tapi sekarang link absen belum dikirimkan oleh panitia. Jadi kita tunggu saja kalau panitia sudah kirimkan link absennya, saya bagikan ke Anda, berarti absensi akan dihitung mulai dari hari itu. Ya, sudah paham ya? Jadi karena sekarang belum ada absen, masih gunakan absen yang pembekalan kemarin gitu ya. Absen pembekalan kemarin itu kan ada sampai 6 kali itu. Bisa diisi absennya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi ini tolong perhatikan biasanya NER KKT dari 2015 gitu ya. Yang selalu yang mahasiswa aja salah isi ini tanggal ini. Ya. Ini tanggal ini harus kalian isi dengan tepat. Karena misalnya kalian isi upload tanggal 13, enggak bisa upload lagi. Kalau pernah upload. Jadi kalau ngonipe uploadan itu salah, ya berarti Anda satu hari dianggap miss. Gitu. Seperti itu. Nah, pengalaman saya banyak mahasiswa bimbingan saya di antara posko bakal aja dinilai akhir. Karena apa? Satu dapat A, satu dapat B. Padahal itu dapat B yang paling rajin di lapangan. Ingat, kita ini KKT daring. Tidak boleh rajin sekarang di lapangan. Justru dilarang oleh rektor. Gitu ya. Yang dinilai apa? Anda mengupload laporan harian. Gitu ya. Satu, dia malas berkegiatan lapangan, tidak pernah kata bagi-bagi masker, dapat A. Karena dia upload terus laporan harian. Sekarang KKT daring. Jadi yang dinilai itu uploadan laporan hariannya gitu kan. Gitu. Jadi jangan lupa gitu ya. Nanti kegiatan-kegiatan lapangan kalian itu hanyalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan digital. Gitu. Oke, so jelas ini? Ini laporan harian sudah cukup jelas ini. Ini saya lihat sudah banyak yang hadir. Jadi berikut kalau misalnya kita meeting, nama di Zoom Anda itu pakai nama posko dulu baru nama di kampus. Karena apa? Karena ini meeting Zoom ini sekarang wajib direkam gitu sebagai laporan. Ya, seperti itu. Apalagi saya poskonya kan banyak, mahasiswanya juga banyak. Saya tidak akan mungkin dapat menghafal nama Anda satu persatu. Jadi diusahakan supaya Anda bisa berkonsentrasi dengan baik ya.
Nah, itu yang pertama. Ya. Baru yang kedua, yang Ner akan bagikan ya sekarang, itu soal kita akan mengikuti acara penerimaan ya. Acara penerimaan mahasiswa KKT oleh pemerintah Kota Bitung ya. Jadi saya sudah memberitahu surat ya kepada Pak Wali Kota dan Pak Sekda. Ini suratnya saya sudah kirimkan ke beliau ya via WhatsApp aja ke Pak Wali Kota dan ke Pak Sekda. Jadi nanti ditentukan ini Pak ini ya ada acara penerimaan Pemkot Bitung itu besok Rabu ya, bukan besok Selasa, besok Rabu ya. Jadi kalian nanti itu secara Zoom ya. Secara Zoom kalian akan diterima oleh Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, camat-camat dan lurah. Rabu 18 Agustus 2021 jam 1 siang. Jadi harap standby untuk hadir di ruang Zoom ya. Yang pertama, baru yang kedua ada 8 perwakilan mahasiswa yang akan diterima langsung luring oleh Pak Wali Kota di kantor Wali Kota. Jadi ada 8 orang mahasiswa yang diminta oleh Pak Wali Kota untuk datang langsung di kantor Wali Kota dan beliau akan bertemu dengan 8 mahasiswa tersebut. 8 mahasiswa ini harus mengenakan jas unsrat lengkap karena akan bertemu dengan Wali Kota, berpakaian rapi tentunya, dan harus sudah divaksin. Jadi siapa-siapa yang mau silakan menyebut nama di grup. Syaratnya dia sudah harus membawa kartu yang sudah membuktikan bahwa dia sudah divaksin. 8 orang ya. Perwakilan dari masing-masing kecamatan. Karena ada 8 kecamatan di Bitung. Ada kecamatan Madidir, kecamatan Maesa, ya, Lembek Utara, Lembek Selatan, Ranowulu, ya. Jadi kalau Anda ada di sekitar situ, ini khusus Bitung ya. Kalau Mapangat enggak. Silakan menulis namanya di grup. Syaratnya hanya sudah mengikuti vaksinasi. Ya. Lebih bagus kalau 2 kali vaksin, supaya lebih aman. Dan tentu saja dia mau untuk bertemu dengan Pak Wali Kota langsung di kantor Wali Kota. Jadi waktu acara penerimaan mahasiswa hari Rabu jam 1 nanti, mereka tidak di ruang Zoom, tapi mereka ada di aula ruangan Esa Sarundayang di kantor Wali Kota itu di lantai bawah. Mereka akan menghadiri langsung acara penerimaan mahasiswa KKT bersama dengan Pak Wali Kota, camat dan lurah. Seperti itu. Yang lain cukup di ruang Zoom. Kalau 8 orang masih bisa, masih diizinkan karena Bitung sudah level 3 sekarang ya. Sudah turun ya. Ini sudah ada yang bersedia. Ada lagi yang bersedia
Atau saya lanjutkan saja pembicaraan ini di itu ya, di grup ya. Jadi nanti bersama saya nantinya, saya juga akan hadir langsung di kantor wali kota. Jadi saya cari 8 mahasiswa sesuai yang diminta oleh Pak Wali Kota. 8 mahasiswa. Yang bersedia ya silakan bawa kartu vaksin ya, harus bawa kartu sudah divaksin. Kalau menurut Stanley sudah 2 kali vaksin, jadi so aman. Kemudian menggunakan jas Unstrat ya. Menggunakan jas Unstrat dan berpakaian rapi tentunya. Nanti saya sharing aja di grup, kemudian yang bersedia langsung tulis di situ. Usahakan mewakili kecamatan masing-masing. Ini sudah ada keterwakilan Kecamatan Madidir ya. Silakan dilanjutkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Nah, yang terakhir untuk masalah kegiatan-kegiatan KKT yang bisa Anda lakukan ya, usahakan setelah ini saya akan berikan contoh kegiatan-kegiatan KKT yang bisa Anda lakukan ya. Ini saya sharing linknya di chat ya. Itu ada list contoh rekaman video ya, kegiatan-kegiatan KKT daring yang bisa dilakukan ya. Sampai 20. Oke, 1. Oh, tunggu DP suaranya dapat dengar. Nah, ini contoh kegiatan KKT daring dari posko saya kemarin. Jadi ini mereka membuat sebuah film tentang gereja. Ya, seperti itu. Di Minahasa, Immanuel berdiri pada tahun 1928 yang dulunya dikenal dengan. Ini contoh, jadi mereka membuat sebuah film tentang gereja. Nah, jadi nantinya Anda juga di Bitung akan membuat film kegiatan-kegiatan seperti ini. Misalnya membuat film. Membuat film apa? Misalnya tentang potensi yang ada di kelurahan tempat Anda tinggal. Malayang, wilayah Manado Barat Daya. Yang kemudian atau mungkin ada lokasi tempat wisata di tempat Anda tinggal. Berganti nama menjadi Gereja Masehi Injil Minahasa. Pak yang tinggal di Sagrat, tuh, yang kita kenal sampai sekarang. Banyak Sagrat. Ada kolam renang yang akan diresmikan ya. Jadi itu bisa dibuat gitu. Baru dong. Nah, kalau Mener lebih dulu tahu dari mau ini bikin malu orang Manado orang Bitung. Nah, jadi modelnya seperti ini kalau tempat pariwisata, potensi dan sebagainya ya. Ini waktu Mener membimbing yang Kecamatan Malalayang. Batu Buaya berlokasi di Kelurahan Malalayang 1 merupakan batu peninggalan suku Bantik. Bentuknya menyerupai buaya. Batu ini merupakan simbol kekalahan Tona Aswa Urundeng melawan Yopo Bantik. Boleh, karena ini Batu Niopo sejatinya merupakan tempat keramat bagi suku Bantik karena diyakini di sinilah leluhur mereka bertemu dengan Yopo Ramo, yakni sang pencipta. Kisah Batu Niopo ini masih berkaitan dengan kisah Batu Buaya, di mana Yopo Ramo juga mempunyai andil dalam kemenangan Yopo Bantik. Batu Kuangan adalah situs wisata peninggalan purbakala yang menyimpan sejarah perkembangan suku Bantik anak suku Minahasa. Batu Kuangan terletak di Kelurahan Malalayang 1 Barat, Kecamatan Malalayang.
Malayang mempunyai salah Ini yang satu banyak spot diving Pemkot Manado terfavorit terkesan kemarin waktu yang saya masih bikin ini. menyimpan Karena di flora dan Malalayang fauna itu laut, ternyata banyak serta pemandangan spot-spot bahari yang diving begitu yang bagus. memukau. Apalagi di Bitung Himalayang yang juga tembaga itu merupakan ya. salah satu spot transplantasi Pulau karang Lembe. untuk itu menjaga banyak sekali pelestarian spot-spot ekosistem yang terumbu bisa karang. Anda buat itu. Filmnya. Together forever, forever for real. Close your eyes, we will forget what we know. Just jump in and let's go for a ride. All through the night, all through the day. Turn up the light, show me the way. Jadi selain kegiatan yang seperti itu, ini ada juga ini atau ini yang saya contohkan ke baru kemarin. Jadi bisa juga membuat kegiatan daring seperti ini misalnya. Menyanyi lagu. Jadi menyanyi lagu di tempat-tempat ikon-ikon pariwisata yang ada di Bitung yang baru-baru itu banyak gitu ya. Dengan tentu menerapkan prokes ya. Kalau ini mereka ambil kebetulan anak bimbingan saya itu kemarin pas di Malalayang ya. Jadi yang suka menyanyi boleh ini ya. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji. Jadi bisa dipilih lagu-lagu apalah. Ini kan 17 Agustus tuh. Pas peringatan kemerdekaan. Negeriku jaya bangsaku selalu kaulah yang ku cinta. Jadi yang suara-suara biasa aman nanti backing di software. Gitu. Yang penting pede dulu. Nah ini kan bagus toh, pakai seragam. Sampai Stanley udah panggil yang menyanyi. Gitu. Jadi yang nggak bisa datang ke lokasi bisa dari rumah kirimkan ke video. Ini Stanley dari rumah ya. Oke ya, itu contoh-contohnya saja ya. Jadi kalau misalnya supaya dapat bayangan Anda untuk malam ini kan sudah ada struktur organisasi ya. Coba kita cek satu persatu yang posko yang sudah ada struktur organisasinya, bisa di-sharing enggak? Posko yang sudah ada struktur organisasinya bisa di-sharing enggak? Sharing, tunjukkan ke sini kalau struktur organisasinya sudah ada, struktur organisasi dulu. Ini benar yang so edit atau yang biar di Word? Yang biar di Word aja, yang penting sudah ada kemajuan karena setelah malam ini Anda harus membuat program kerja ya. Nah, program kerja itu sesuai arahan dari Pak Wali yang saya terima itu Anda akan nanti akan ada materi dari tim percepatan Kota Bitung, nanti ada materi dari tim UMKM Kota Bitung. Mereka akan ajarkan kalian untuk membuat konten-konten video UMKM. Ya, jadi ada dari tim namanya Lab UMKM Kota Bitung ya. Mereka akan bawa materi mengajarkan kepada Anda ini. Kalau misalnya Anda mau bikin video potensi UMKM di kelurahan Anda, caranya seperti ini, Dora akan ajarkan itu. Itu setelah meeting dengan wali kota ya. Setelah meeting dengan wali kota itu akan diajarkan. Usahakan kalian menunjukkan kinerja yang baik karena Pak Wali so bilang ya, kalau bagus anak-anak KKT itu mau direkrut jadi THL, bantu di pemerintahan desa gitu ya. Saya juga kaget dia bilang begitu. Saya bilang, Pak, mereka ini kan semua warga Bitung, Pak. Jadi bisa diarahkan untuk membantu di website Kelurahan Hebat ya. Baru ada namanya website Inovasi Kota Bitung yang sementara dibuat oleh Mr. Stanley ya. Seperti itu.
Jadi usahakan manfaatkan kesempatan ini. Nanti ada materi dari ketua tim percepatan ya, baru ada materi dari tim Bapeda yang akan menjelaskan inovasi itu apa. Baru nanti ada beberapa Pak Camat akan jelaskan tentang kelurahan hebat itu seperti apa. Kalian tugas KKT kalian itu nanti membuat konten dari apa yang mereka jelaskan. Dengan studi kasus di tempat tinggal Anda masing-masing, di kelurahan Anda masing-masing. Ya, jadi kalau ada sekitar 20-an kelurahan ya. Begitu juga dengan di Mapanget sama, programnya sama, hanya lokasinya aja yang berbeda. Nanti di akhir KKT itu semua hasil karya kalian itu kita serahkan ke Pak Wali Kota nanti. Mewakili, nanti akan ada MOU rektor dan wali kota dan sebagainya. Nah, nanti hasil karya Anda itu akan dipajang di website Kota Bitung itu. Diposting setiap minggu oleh dan diperkenalkan di acara sepakat gitu, seperti itu. Ya. Jadi terkenal seperti itu. Jadi Backing Bye-Bye itu akun Instagram, baik akun Instagram Anda pribadi maupun akun Instagram Posko. Ya. Seperti itu, karena itu nanti akan banyak dilihat oleh masyarakat. Oke, sudah cukup jelas ini? Silakan kalau masih ada pertanyaan tentang ancang-ancang program kerja. Sekarang yang sudah ada struktur organisasi sudah boleh di-sharing untuk saya lihat. Izin Ner dari Torang Posko Bitung 1 Ya, silakan. Posko Bitung 1. Ini so kelihatan. Sudah kan. Ya, oke. Jadi Orang Simner cuma ada berbagi jadi 3 korpos, bidang. wakil, sekretaris, oke. Iya. Nanti Di bidang boleh ini boleh nanti bisa terserah Anda ya, terserah Anda. Tematik, non tematik, bidang pelaporan. Oke. Jadi ada koordinator dengan wakil koordinator. Baru korpos Ya. ada wakil juga. Ya, sip. Oke. Posko berikutnya yang sore di siapa? Izin Ner, Posko 2 mau share struktur organisasinya. Apa sudah terlihat? Iya, sudah kelihatan ini. Iya. Coba Posko 1 sharing ulang. Posko 1 silakan sharing kembali. Biar mau ambil gambar. Posko 1 di sharing kembali dia struktur. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, sekarang yang posko berikut. Tadi posko 1 sudah, posko 2. Posko 3 sudah ada? Atau posko Mapanget 1? Sudah ada strukturnya? Engineer Posko Mapanget 1. Oke, silakan. Ini posko Mapanget 1 ini DP wilayah besar sekali, Kang. Ini Ngoni tinggal di mana-mana ini Ngoni? Tinggal di GPI ya? Iya, Mener. Ada sebagian di GPI, di Kairagi, di Buha, dan di Paniki juga ada, Mener. Paniki. Jauh sekali mau berjalan di situ. Nah, ini yang bagus ini dong, struktur so backing grafik begini. Ya. Backing grafik begini. Ya, posko Bitung 3 sudah? Ada? Posko Bitung 3 so ada? So ada struktur organisasi? Belum ada? Kalau belum ada nanti dipresentasikan setelah meeting dengan wali kota ya. Jadi kalau kita meeting dengan wali kota jam 1, nanti malamnya kita akan adakan evaluasi lagi program kerja. Usahakan setelah itu sudah ada ancang-ancang program kerja yang Anda akan lakukan nanti ya. Matriks program kerja itu sudah dibuat ya. Itu struktur organisasi yang Bitung 3 kalau belum ada sharing aja di grup ya. Supaya kita Oh, kalau sudah ada? Iya, maaf Ner. Sudah ada. Oh, presentasi juga kalau sudah ada. Saya tunjuk untuk saya laporkan malam ini.
Nah, coba kasih besar. Iya, oke, tunggu sebentar ya, kita mau screen capture. Jadi di kegiatan harian malam ini Anda bisa taruh bahwa Anda melakukan pembentukan posko dan melakukan rapat dengan DPL untuk kegiatan harian malam ini. Ya, jadi usahakan tiap hari ada kegiatan ya. Itu Menir Stanley bisa atau kalian bisa sharing sendiri di Instagram ya. Di Instagram Kampus Amri itu banyak contoh-contoh konten ya, contoh-contoh konten anak-anak KKT gitu yang bagus-bagus. Jadi kegiatan harian Anda bisa lakukan dengan, kalau Anda belum bisa membuat konten Instagram, konten gambar sendiri ya Anda sharing aja dari akun-akun resmi, misalnya dari WHO atau dari Dinas Kesehatan Bitung. Itu dorang Dinas Kesehatan Bitung bagus-bagus loh DP konten-konten Instagram, dorang malah konten-konten TikTok sekarang dorang sharing gitu kan. Ya kalau Anda sharing ya itu sudah melakukan kegiatan KKT harian ya. Hanya dengan men-sharing aja. Men-sharing konten yang ada di itu ya. Di Instagram. Sharing di Instagram Anda misalnya, coba tunggu saya. Ini nih. Ini contoh konten Instagram ini dari Dinas Kesehatan Bitung. Bagus sekali ini. Tante-tante dong suruh buat TikTok. Bitung, ini beberapa tips aman di waktu berbelanja di pasar masa pandemi COVID-19. Mama, 1. Torang semestinya punya daftar belanja dari rumah. 2. Ngoni pilih kios yang nyenak banyak orang atau yang nyenak terlalu rame. 3. Selalu jaga jarak dengan orang yang berjual. Hindari kontak fisik. 4. Masker harus tetap ngoni pakai saat berbelanja. 5. Kalau mau belanja sebaiknya pakai doi. Itu contoh sederhana dan sangat itu ya, sangat kena di masyarakat itu. Sampai akun teman saya yang menuduh kota itu juga sharing gitu. Ini ya, yang ini kemarin yang saya sharing itu yang ini bagus sekali ini ya. Itu yang Ngoni tahu nggak? Kebanyakan kursi itu DP kaki ada 4. Karena apa? Karena 4 kaki kursi itu bikin orang duduk seimbang, aman dan nyaman. Maka dari itu semua masyarakat kota itu harus tahu bahwa orang butuh 4 pilar gizi seimbang. Pilar yang pertama, makan makanan yang beragam karena orang punya banyak sekali sumber karbohidrat, protein, main TikTok sangat sederhana karena kalau di Instagram sebaiknya pilar kedua, jangan lupa nih bergerak aktivitas fisik setiap hari supaya badan tetap sehat. Pilar ketiga, monitor makan kalau lihat olahraga teratur, konten itu sudah dilihat oleh 3.000 orang. Jadi jangan lupa selalu berjemur. Bagus. Pilar keempat, orang semua. Konsep yang dibagikan sangat sederhana. Itu contoh konten-konten sederhana yang bisa Anda buat harian dari perangkat handphone Anda sendiri. Ya, main TikTok misalnya, upload ke Instagram seperti itu. Ya. Jadi kalau susah atau malo-malo ya bisa sharing-sharing aja konten dari WHO tentang masker, dari dari Badan Penanggulangan Bencana. Itu setiap hari ada banyak, hanya sharing itu aja bisa memenuhi kegiatan tematik dari Anda. Seperti itu ya, karena Anda kan dengar sendiri waktu pembekalan, membagikan masker sekarang sudah dilarang, sudah tidak boleh lagi. Kemarin masih boleh itu. Kita kumpul-kumpul bagi-bagi masker ke masyarakat, sekarang rektor bilang sudah boleh. Ya. Kemarin itu masih boleh DPL baku dapat yang mahasiswa di kafe ini, sekarang sudah tidak bisa gitu ya. Jadi kita hanya bisa bertemu lewat ruang Zoom ya. Kecuali itu 8 orang itu karena wali kota ada panggil jadi boleh baku dapat yang DPL pas penerimaan itu seperti itu. Jadi sudah sangat dibatasi kegiatan kita meskipun sebenarnya sebentar ya. Saya bisa sharing itu kondisi terakhir kebetulan Stanley Baking ini website COVID Bitung ya. Jadi saya punya data-data kondisi terakhir itu yang harus Anda lakukan beberapa hari ini ya. Ini.
Jadi posisi yang berapa yang positif, berapa yang sudah sembuh, berapa yang sakit gitu. Di Bitung itu ada, bisa kita lihat di website. Ini nih, di website ini, COVID-19 Bitung Kota.go.id. Jadi kalau di situ Anda bisa lihat perkembangan terakhir ya. Sudah berapa kondisi COVID-19 ya, pandemi yang ada di Bitung. Ini juga di-upload sama itu sih, sama Dinas Kesehatan ya. Kalau Anda main Facebook, itu mereka sering hapus. Tuh. Nih, ini nih, kalau Anda lihat ini ya, peta ini yang positif-positif ada di sini nih. Baru Anda bisa lihat info-info yang terkait ya. Nah, ini nih, ini ada perkembangan terakhir sampai 14 Agustus ya. Sudah berapa? Udah turun jauh memang dibandingkan yang bulan Juli kemarin. Ya, baru info-info ini nih, bisa dilihat ini yang di Ranowulu ada 10 orang, gitu, Matuari 17, itu seperti itu ya. Sampai di level kelurahan ya. Ini bisa kelihatan ini. Di Girian ya, Girian atas ada 2 gitu ya. Konfirmasi positif. Yang sembuh yang meninggal mereka sementara entry. Jadi nah, bisa aja sharing Anda konten sharing ya, Anda bagikan konten yang ini ke Instagram Anda kan bisa. Itu contoh sederhana aja. Ini ada yang bertanya yang Matuari katanya baru vaksin pertama. Iya boleh, saya bilang tadi silakan kirim 1 orang dari mewakili Kecamatan Matuari. Itu tulis di grup ya. Tulis di grup seluruh Bitung. Ini sudah ada 2 yang isi. Ada Mandak dari Madidir dan Veronica Antoni dari Matuari. Silakan kecamatan-kecamatan yang lain ya. Nah, torang ada yang dari Lembe ini? Atau enggak ada? Ada yang tinggal di Lembe? Ada, Mener, ada. Siapa yang tinggal di Lembe siapa? Juwita? Iya, Mener. Mana di Lembe mana? Lembe Utara atau Lembe Selatan? Lembe Selatan, Ner, di Batu Lubang. Batu Lubang. Cuma ngana sudah dari Lembe kan? Atau? Iya, Ner, cuma sendiri. Ada satu, Mar. Ada satu dia enggak jadi iko. Ya sudah kalau begitu ngana wajib datang ngana karena cuma ngana satu-satunya dari Lembe. Pak Walija cari tuh dari Lembe soalnya. Siap, Ner. Jadi Juwita langsung sudah tuh so vaksin toh. Minimal so vaksin 1 kali ya. So 2 kali sih, Nah Mer. itu kan sebenarnya mahasiswa Unsrat kan kemarin ada vaksinasi lah itu. Gitu. Jadi ya silakan diisi di grup nanti yang saya mau sampaikan ini 8 orang ini dia wajib hadir di kantor wali kota ya. Setengah jam lah sebelum acara. Kalau DP acara jam 1 berarti orang hadir setengah 1. Karena ada beberapa protokol yang mereka harus ikuti, mesti periksa swab kalau nggak salah kalau tidak salah mau masuk di kantor wali kota kan mesti itu cek dulu ya. Itu butuh waktu. Jadi usahakan datang lebih awal. Mener juga akan hadir di kantor wali kota nantinya. Seperti itu. Oke. Jadi nanti KKT Anda ini KKT daring ya. Saya akan mengizinkan Anda bertugas dalam kelompok kecil 2-3 orang yang dekat-dekat DP rumah misalnya. Tuh. Karena biasanya kan kalau ngoni dekat-dekat rumah, ngoni baku tahu ngoni positif atau enggak, itu kuat maksudnya. Dan orang tua itu mengizinkan biasanya. Seperti itu. Kalau sebaku tahu jadi maksudnya kalau memang Anda sementara isoman, ya, kasih tahu Pak Mener supaya Mener kasih tahu di Satgas dong bawa akan makanan pokoknya. Maksudnya tinggal aja di rumah dan lakukan KKT di rumah gitu. Maksudnya begitu ya. Di antara kalian nanti sesama posko itu usahakan kalau mau baku dapa jangan lebih banyak dari 8-10 orang seperti itu. Dan so mesti baku tahu kalau misalnya positif ya sadar diri aja kan. Kalau ngoni positif tetap masih bisa berkegiatan KKT karena rektor bilang kan KKT-nya kan daring.
Ya, hanya perlu posting-posting begitu, membuat konten video dan konten-konten gambar, hanya itu sebenarnya kerjaan-kerjaannya. Ya, tidak ada lagi turun-turun lapangan bagi-bagi masker dan sebagainya. Jadi kalau kita usulkan orang boleh bikin menyanyi, ya. Ini kan bagus ini. Kalau ada 130 orang kong menyanyi satu kali, gagah memang. Silakan Anda tentukan lagunya apa, lagu yang gampang-gampang ya, soalnya Mayor Stanley nggak tahu menyanyi, lebih bicara fals apalagi menyanyi. Jadi kalian tentukan dan orang boleh nyanyi bareng misalnya, bikin itu upload di YouTube. Ya, ini ada yang raise hand mau bertanya ini, Aisyah? Iya, Mner, izin. Oh, silakan Aisyah. Aisyah dari Posko Mapanget 1 mau tanya, Mner, kalau ini kan ada beberapa daerah yang orang daerah itu nggak bisa keluar masuk, Mner. Jadi apakah orang mau lapor di kelurahan itu harus turun langsung? Itu yang pertama, Mner. Terus yang kedua, orang posko kan so baking logo begitu, Mner. Apakah di logo itu harus tercantum logo Unsrat dengan Kota Manado atau bebas? Bebas. Yang mau baking logo silakan bebas. Itu kan tergantung kreasi Anda masing-masing. Ya, soal logo. Silakan dibuat itu logo itu karena ini kan posko ada 4 itu ya. Paling bagus ada logo-logo yang berbeda. Nah, kalau misalnya untuk kasus misalnya di Mapanget zona merah ya. Jadi kita harus cari tahu informasi itu. Kalau zona merah ya berarti nanti surat dari Anda itu aja ya. Nanti dibawa oleh DPL. DPL kan biasa yang membawa itu nanti ke kantor wali kota. Baru nanti biasanya dari kantor wali kota yang meneruskan ke camat dan lurah. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu melapor ya, tidak perlu melapor. Kan Anda tinggal di situ ya. Seperti itu. Nah, biasanya nanti kalau di Mapanget nanti akan ada DPL yang akan minta perwakilan mahasiswa untuk menghadap camat. Nanti biar kasih tahu, mar kalau dong soal banyak ya sudah jongoni tidak usah di rumah jongoni. Anda tidak bisa berjalan-jalan juga kan. Seperti itu. Intinya santai aja buat KKT, kan KKT-nya daring gitu. Jadi nikmati aja daringnya gitu. Ya DP resiko itu biasanya banyak beli pulsa internet karena mau posting konten seperti itu baru Moni juga bisa berkuliah seperti biasa kan. Jangan sampai ada mata kuliah lain yang gagal gara-gara ikut KKT. Misalnya seperti ada masalah katanya di mahasiswa ekonomi ya. Kalau menurut Stanley tidak masalah sebenarnya. Mau ikut magang sambil KKT sebenarnya enjoy aja. Seperti itu. Ya. Tidak masalah sebenarnya. Magang kan juga harus daring. Kalau memang magang harus ke kantor ya ambil absen malam-malam pas pulang di rumah. Atau pagi-pagi sebelum pi magang. Karena absennya kan harus diambil di tempat Anda berlokasi KKT gitu ya. Jadi bagi mahasiswa ekonomi misalnya yang ngambil magang sambil ikut KKT, kalau menurut Stanley pembimbingan itu kita tidak pernah larang ya. Silakan aja, apalagi KKT-nya kan daring gitu ya. Tidak harus magang jadi terganggu. Sebenarnya kan bisa aja dibagi waktu gitu. Toh KKT daring itu kita hanya akan membuat konten-konten daring kok, video, gambar dan sebagainya. Upload posting, buat laporan harian, upload laporan harian ya. Seperti itu. Jadi nyantai aja sebenarnya. Tidak harus membuat Anda mengorbankan mata kuliah yang lain ya. Itu pandangan Mayor Stanley seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi itu yang terakhir, nanti kalau Anda misalnya buat kegiatan seperti misalnya malam ini sudah buat kegiatan, screen capture posting di Facebook ya. Jadi jangan ragu-ragu posting di Facebook ya. Seperti itu. Harus di sharing-sharing itu kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan gitu ya. Misalnya sudah melakukan rapat Zoom, pembentukan posko, itu di sharing itu. Di sharing di Facebook, di posting aja. Jadi jangan takut-takut untuk memposting di Facebook karena sekarang sudah waktunya untuk Anda posting-posting. Makin banyak postingan dari post-post saya makin bagus. Seperti itu ya. Posting di Facebook atau di Instagram. Jangan lupa di Instagram itu Anda harus mention ya akun Kampus Samrat dan Unsrat 1961. Unsrat 1961. Itu baru di tag juga Rektor Ellen Kumaat. Dia punya akun itu.
Jangan ngoni kira rektor nih coba lihat Instagram, ada di Jagalia itu, dan dia paling senang lihat konten-konten anak-anak KKT. Ya, selalu dia bilang itu selalu bagus-bagus gitu, seperti itu. Jadi ya jangan malu-malu mention pada dia gitu kan, seperti itu. Ya, gunakan hashtag KKT 128 Unsrat ya, seperti biasa lah standar. Dan jangan ragu-ragu untuk mention pada orang gitu ya. Akun-akun resmi Unsrat, NER akun kampus Samrat, dan Cik Rektor mention pada dia tidak marah kok mahasiswa aja mention pada dia seperti itu ya. Justru dia akan jadi tahu bahwa ini aktif seperti itu ya. Oke, saya kira sudah cukup ini. Kalau Meneer Stanley Zoom kuliah yang Zoom begini 30 menit saja supaya orang nggak jadi gila semua ini. So mau berakhir seperti biasa, congo nih saya menyala dulu nih kamera karena kita mau screen capture ini. Yang bisa menyalakan video dipasang dulu video ya, soalnya kita mau posting. Oke, halaman pertama, tunggu sebentar ya, ini ada ya, coba baga-baga yang cuma itu ya, gaya-gaya yang bahwa ngoni masih hidup gitu. Halaman pertama, ada 6 halaman ini. Ya, ini halaman kedua. Ya. Halaman ketiga. Ya, halaman 3. Coba jangan cuma saya tunjuk muka kok. Coba saya tunjuk jari saya apa kayak begitu ya. Halaman 3. Sekarang halaman 4. Halaman 5. Dan terakhir halaman 6 ya. Ini sekalian NERP itu ya, NERP konfirmasi kehadiran dalam rapat DPL. Karena DPL itu berhak memberikan penilaian absensi tersendiri kepada mahasiswa 3 kali ya. Jadi di awal pertemuan ini, baru nanti di pertengahan ada, baru di terakhir sebelum penarikan ya. Usahakan kalian harus hadir di situ karena itu jadi argumentasi DPL di rapat kelulusan nanti bersama seluruh DPL. Biasanya seluruh DPL itu akan baku kasih tunjung ya. Oh, tema mahasiswa backing ini seperti itu. Mudah-mudahan yang paling bagus dari posko saya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, jadi tolong ya, Anda bertanya tidak usah japri ke saya. Jadi ngoni mesti mengerti menerpe grup WhatsApp ini puluhan ya. Kalau ngoni japri bingung kita mau jawab ya, seperti itu. Nanti kita semua salah-salah jawab. Jadi usahakan yang di KKT itu langsung tanya di grup ya, tidak usah malu-malu. Langsung bertanya apa saja, kalau ada masalah kasih tahu di situ. DPL hadir untuk membantu menyelesaikan masalah Anda. Karena setelah ini Anda akan disuruh untuk mengumpulkan KRS ya. Jadi KRS dalam bentuk file PDF itu koordinasi pelaporan urusan ya. Kumpul 1 kali, kemudian dia kirim Pak email Pak Meneer Stanley ya. Jadi jangan upload di WhatsApp. Aduh, semua full lagi TP memori HP ini ya. Laporan-laporan kegiatan yang ngoni lakukan, foto jangan upload di grup WhatsApp, upload di Facebook dan upload di Instagram. Ya, di WhatsApp itu teks-teks aja. Kalau disuruh kumpul file, langsung kirim ke email Meneer Stanley. Jangan, jadi pakai Google Drive, jangan simpan di WhatsApp supaya awet semua terus PHP. Kage terlalu banyak foto, nanti kelar KKT HP rusak. Ya, itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak usah tanya japri, langsung aja tanya di grup ya. Supaya saya dapat notifikasi langsung mention nama saya, enggak usah malu-malu. Makanya ngoni di grup WhatsApp grup usahakan pakai ngoni nama masing-masing. Jangan pakai nama Asia Cinta Kamu. Seperti itu, jangan aneh-aneh dong tuh nama-nama di grup WhatsApp itu. Kalau foto silakan ngoni mau foto di profile model apa terserah. Yang penting itu nama harus nama kalian supaya waktu ngoni tag Pak Meneer Stanley kan Meneer tahu oh ini dari mahasiswa posko ini, seperti itu ya. Boleh ini ya?
Udah, kalau sudah, saya pikir sudah bisa diakhiri pertemuan malam ini ya. Sampai jumpa. Salam sehat.